yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ibnu. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngantuk, Pak? Enggak. Kasih pantun enggak? Si Qadir anaknya petani. Dapat ikan sepat dibelah 4. Semoga yang hadir di sini dapat syafaat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin. Nah, ini biar rame ya tuh. Iya. Pergi ke Mekah, jangan lupa pakai jubahnya. Beli kentang dibelah 5. Alhamdulillah jamaah cerah wajahnya. Amin. Karena habis ini kenyang semuanya. Emang ada? Nggak ada berbocoran masalahnya. Menunya beda sama yang lain-lainnya. Betul Pak Ketua? Besok kayaknya itu Oh, besok. ulang tahun. Besok. Iya, alhamdulillah. Kasih qasidah itu kan. Apa ulang tahun? Mabrur kalfa mabrur tar ya begini ya. Alhamdulillah. Keberapa Pak Gus? 35. Oh, sudah tuh. Kita ditanya tapi bininya 2. Aman kan? Nggak ada di sini. Kalau saya ledekin Pak Harun nggak bisa ya. Ada mata-matanya. Baik jamaah semuanya yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam acara Maulid Arba'in yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah yang ke-35 sesuai dengan ulang tahunnya Pak Nardi. 35, alhamdulillah, masya Allah, ini masih penuh. Saya gak bakal bisa ngomong kalau ini semuanya bukan karena kecintaan Bapak semuanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan selalu hadir mengikuti acara Maulid Arba'in. Orang kalau sudah seneng Pak, sudah senang cinta, mau kayak gimana pun tetap insya Allah diusahakan apa? Hadir. Mudah-mudahan Bapak kesini semuanya benar-benar bukti adanya mahabbah kecintaan kepada kita kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan jamaahnya masya Allah. Saya kemarin dari ini jamaah berapa ratus Pak? Berapa? 300. Siapa? Ngambek.
Tenang Bapak, masih ada 5 hari lagi itu. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Intinya begitu. Pokoknya kita cinta, mahabbah terhadap Nabi Muhammad SAW. Mulai dari makanya kenal, cinta, melakukan sunnah-sunnahnya. Makanya sering kampanye saya sering berkali-kali ngomong dalam acara Maulid Arba'in. Sudah berapa kali saya? Kampanye saya itu lulus dari Maulid Arba'in ini, mahabbah kita terhadap Nabi Muhammad SAW itu harus lebih dibanding sebelum adanya Maulid Arba'in. Nah, kalau alhamdulillah Bapak Mas udah lebih cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW, itu merupakan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya di sini saya akan bercerita sejarah lagi, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Boleh. Dari kemarin kan sudah sering cerita-cerita masalah macam ya. Dari sini udah berapa libur ini? Berapa hari saya libur cerita sejarah? Insya Allah saya akan cerita di sini sejarah Nabi Muhammad SAW, perawi yang keberapa ya? 9 kalau misalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu 4 sinina kharajat bihi ummuhu ila al-Madinati an-Nabawiyyah. Thumma 'ada fawafatha bil abwa'i aw shi'bil hajunil alwab aw bi shi'bil hajunil wafa. Fahamalat suhadinatuhu ummu Aiman al-Habasyiyah allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harithah maula. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Berapa, Pak? 4 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun, wakilah ada yang mengatakan 6 tahun. Ada 2 versi. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar yang mana? Allah yang lebih tahu. Tapi ceritanya kira-kira begitu. Ya. Usia berapa? 4 tahun, atau ada yang mengatakan berapa? 6 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibunya yang bernama siapa? Aminah. Diajak kemana? Ke Madinah, nengokin saudara-saudaranya dari jalur bapaknya tadi yang ada di Madinah, nengokin sekaligus ziarah ke makamnya ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kok ziarah ke situ? Kenapa? Karena makamnya ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada di Mekah. Posisinya sono di daerah Madinah waktu itu. Karena meninggalnya di sono. Ya, meninggalnya di daerah situ. Ditengokin lah. Nengok. Begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dari lahir belum pernah yang namanya melihat wajahnya ayahnya, ya. Kangen diajak sama ibunya. Ingat cerita yang waktu itu Nabi Muhammad kecil, ya, itu diasuh oleh siapa? Oleh siapa? Ibu persusuannya, benar gak? Yang namanya siapa? Halimatus. Dibopong, dibawa ke daerahnya Halimatus Sa'diyah. Jadi belum sempat ziarah ke makam ayah. Baru setelah dibalikin ke ibunya, barulah sempat ibunya ngajak Nabi Muhammad, nak, ayo ziarah ke makam ayahmu. Kayak kamu udah kangen banget. Ayo, mari yuk. Mudah-mudahan kamu ini ziarah bisa mengobati rasa kangenmu terhadap ayahmu. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jadi dari lahir itu belum pernah yang namanya merasakan kasih sayangnya seorang ayah. Itu Nabi Muhammad. Kemudian di saat sudah tiba di Madinah, sudah berziarah, sudah berkunjung ke sanak saudara yang ada di situ, pulang dalam perjalanan Madinah menuju ke Mekah, kepulang lagi ke rumah. Sebelum nyampe ke Mekah, itu ibunya sakit. Udah pernah sering dengar ceritanya, tapi nggak apa-apa saya ulang-ulang lagi. Ibunya sakit, posisinya itu di daerah atau di
namanya kampung Abwa. Siapa? Abwa atau Syibul Hajun. Tapi yang terkenal itu kampung Abwa. Di daerah di Arab Saudi sana ada kampung yang namanya apa? Abwa. Di situ Siti Aminah tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa. Soalnya langsung pertolongan pertama puskesmas nggak ada yang namanya puskes. Bulan telepon dia nggak ada ya. Jadi Nabi Muhammad di situ masih kecil ya, bersama ibunya ditemenin sama Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman ini adalah pembantunya yang sehari-hari membantu keluarganya Siti Aminah. Ummu Aiman ini dulu adalah budaknya Abdullah. Budaknya siapa? Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad. Begitu ayahnya wafat, diwariskan ke ibunya Aminah, diperbantukan di situ. Jadi Ummu Aiman ini sudah dari dulu, dari kecilnya Nabi Muhammad itu sudah hidup di lingkungan siapa? Nabi Muhammad. Siapa namanya Pak? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu seorang budak. Nama aslinya itu adalah Barakah bin Sa'labah. Siapa? Barakah bin Sa'labah. Barakah bin Sa'labah. Ya. Yang mana Ummu Aiman ini punya suami yang pertama itu namanya Ubaid bin Zaid. Lahir punya anak namanya Aiman. Makanya disebut ibunya siapa? Ummu Aiman. Paham Pak? Paham? Jelas ya? Bapak Pak Gunarti nikah sama istrinya, punya anak namanya Nizam. Panggilannya boleh dipanggil Abi Nizam, bener. Saya nggak mau Pak, sekarang nama pasaran saya jangan Gunarti lagi ya. Abi Nizam. Boleh nggak? Boleh. Karena sebenarnya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Nizam itu. Paham Pak? Sama seperti Ummu Aiman. Ummu Aiman punya anak namanya Aiman. Nikah sama Ubaid bin Zaid. Ubaid bin Zaid meninggal wafat. Ummu Aiman dideklarasikan oleh Nabi Muhammad. Para hadirin sahabat semuanya gitu. Siapa yang mau menikah dengan Ummu Aiman, calon penghuni surga. Mohon maaf Pak ya, ini bukan menjelek-jelekan. Ummu Aiman itu orang Habasyi, Ethiopia. Tahu sendiri ya orang Ethiopia kira-kira gimana? Seorang budak. Sekarang tapi Nabi Muhammad begitu memuliakan sama Ummu Aiman. Sahabat, siapa yang mau menikah Ummu Aiman, calon penghuni surga? Itu sahabat digituin, itu yang mau siapa? Begitu Ubaid bin Zaid wafat, satu orang yang bernama siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini juga sama, hidup di lingkungannya Nabi Muhammad. Zaid bin Harisah mau menikah dengan Ummu Aiman tadi. Ummu Aiman berarti nikah keberapa? 2 kali. Ummu Aiman nikah sekarang dengan Zaid bin Harisah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu jadi panglima perang, luar biasa. Umur 17 tahun tuh udah jadi panglima Pak. Ya game-game, asal melawan Israel nggak ada ini, nggak ada getar-getarnya. Kalau Bapak melawan Israel, mundur deh, ngumpet dulu, tenang aja dulu. Usamah bin Zaid nggak ada getar-getarnya, ya. Jadi runtutnya begitu. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Itu anaknya Ummu Aiman atau Barakah bin Sa'labah dengan ayah siapa tadi? Zaid bin Harisah. Nah, saya lanjutin. Begitu ibunya tadi wafat di kampung Abwa, dikubur di situ, itu Nabi Muhammad kecil yang tadi masih usia 4 atau 6 tahun itu dibawa oleh Ummu Aiman. Dibawa pulang ke Mekah berdua sama Ummu Aiman itu. Ya.
Jadi jasanya Ummu Aiman itu luar biasa, nggak gamen-gamen, benar-benar kontribusi dengan Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah ada. Merawat, mendidik, siapa namanya? Ummu Aiman. Setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya kecil, waktu masih di kandungan, kemudian ditinggal lagi oleh ibunya umur 6 tahun atau 4 tahun, Masya Allah. Di umur segitu berarti sudah apa, Pak? Yatim plus jatuh. Apa? Yatim plus jatuh. Kalau yatim mending masih ada punya. Atau piatu doang mending masih ada. Ini kagak, Pak. Yatim plus jatuh. Udah gak punya bapak plus gak punya ibu. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau penderitaan kita ya yang apa? Penderitaan kita gak dibeliin mainan sama orang tua kita, gak diajak kemana-mana, itu belum seberapa dibanding penderitaan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang orang tua itu dari kecil itu sudah ya ibaratnya ya orang tuanya udah meninggal ya, itu ya luar biasa cobaan. Itu Nabi kita ya. Begitu ditinggal oleh ibunya, Ummu Aiman bawa lagi pulang ke Mekah. Kemudian apa yang terjadi? Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib wa fadammahu ilaihi wa raqqalahu ala ruqiyah. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kecil tadi kepada siapa? Kepada mbahnya yang namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya Syekh, ini cucu mbah. Lah kok sendiri emaknya mana? Mohon maaf, Aminah wafat. Aminah apa? Ibunya Nabi Muhammad wafat. Itu Nabi Muhammad atau mbahnya Abdul Muttalib digituin sama Ummu Aiman, itu nangis histeris, Pak. Abdul Muttalib sangat sedih. Sangat sedih. Sedihnya satu ya ditinggal sama Aminah. Sedihnya lagi ini anak-anak Nabi Muhammad ini sudah gak punya siapa-siapa, gak punya bapak, pas gak punya siapa, apa ya, keronto-keronto, Pak. Kalau di orang Jawa namanya apa? Bener-bener kasih melas ya sebagai itu. Ini kalau nggak ada respect misalkan, wah biasa aja gitu. Bener hatinya dia, Pak. Keras gitu. Bocah lewat atau dihegar nih, Pak. Umur segitu, Pak. Udah nggak ada ayah ibunya. Kok kita nggak ada rasa empati, simpati, kasihan, bener-bener hati kita, Pak. Keras. Udah apa? Mengeras. Lebih keras daripada harusnya respect. Yatim piatu perlu disatuin nggak? Perlu. Kalau ditontonin nggak usah ya. Kalau mau disatuin silakan satu, tapi tidak perlu ditontonkan. Paham ya? Ya. Di anak yatim piatu itu bukan tontonan, paham ya? Tapi adalah untuk kita jadikan santunan, tapi bukan dijadikan apa? Tontonan. Kasihan, Pak. Ya, kalau mau nyumbang ngasih pas lah, tapi jangan ditonton. Kalau saya pribadi kasihan, ya. Jadi tontonannya bukan tontonan prestasi, tapi apa? Jadi kasihan, melas, ya. Jadi begitu. Itu Abdul Muttalib sedihnya minta ampun. Masya Allah. Wa qala inna libni hadha la sya'nan 'aziman fa baghin liman waqqarahu wa walahu. Abdul Muttalib begitu diserahkan Ummu Aiman sama Nabi Muhammad tadi, ya Allah, hei anakku, hei anak ini anak sungguh punya akhlak yang luar biasa, sungguh punya akhlak yang mulia, maka beruntunglah fabahin liman waqqar wa wala. Beruntunglah bagi siapapun yang mau menghormati, yang mau memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini anak-anak benar-benar anak spesial. Itu mbahnya sudah mengakui la sya'nan aziman. Ini anak gak sembarang anak. Siapapun yang nanti kelak menghormati, memuliakan, insya Allah nanti akan beruntung sekali. Babahin, Pak. Paham, Pak? Dari kecil. Walam tashku fi sibahu ju'an wala atasan qattu nafsuhul abiyah. Nabi Muhammad dirawat sama mbahnya itu tidak pernah mengeluh sama sekali. Lapar, haus, gak pernah mengeluh. Mbah lapar kagak, mbah haus kagak. Kalau bapak
Ya, kopi kan? Ya, belum sarapan. Dewek. Lalu, Nabi Muhammad itu di dewasa banyak gak ada keluar sama sekali. Gak mengeluh, terus pokoknya tegak, kuat. Itu Nabi Muhammad. Tidak pernah kotu sama sekali. Mengeluh yang namanya ju'an au atsyan. Tidak mengeluh yang namanya apa? Lapar maupun haus. Itu Nabi Muhammad. Kalau bapak diserahin bocah anak yang suka ngeluh, ya, ini bukan anak kandung misalkan, ngeluh, wah, misalkan tetap memanggilnya ayahnya, beliin itu, jajan, dikit-dikit jajan, beliin ini kan bapak sebel. Bukan ini bocah saya juga, rewel yang minta ampun kayak gitu, ya. Tapi Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad. Pokoknya saya kenalin Nabi Muhammad ya Pak. Nabi kita dari kecil sudah kenal. Wa katsiran ma qad faqtada bima'in zamzam fa asbahu wa arwa. Wa katsiran ma seringkali, kebanyakan Nabi Muhammad itu sarapannya itu hanya minum air zam-zam. Itu saja sudah mengenyangkan dan menyegarkan. Kalau Bapak sarapannya harus apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk sekarang nih, besok udah ganti. Kalau nasi uduk lagi bosan. Tuh, penyakit kita. Dikasih nasi uduk lagi, nasi uduk mulu. Ya, Pak RW apa? Lontong. Terus biasanya apa lagi? Sosis. Ini makanin sosis mulu deh. Udah punya sosis Pak RW. Ya. Ini gitu, ini kita jauh banget dah. Sarapannya kudu macam-macam kita kan. Dikasih satu warna seminggu aja, apa kira-kira yang ngomong? Gak apa-apa Mak, yang penting kita hidup bahagia. Agak bakal percaya sama. Gak dicolek Gus. Iya. Nabi Muhammad sering kali wakati Roma, sering kali, kebanyakan itu sarapannya, kalau sarapan minum air yang cukup, itu sudah mengenyangkan dan menyegarkan. Ya termasuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dari kecil itu sudah memiliki akhlak yang luar biasa, tidak merepotkan orang lain. Kalau Bapak dari kecil, kalau orang tua Bapak mengut mungkin aja loh. Nah, itu bedanya kita sama Nabi Muhammad. Jauh baina sama wa sumur. Antara langit dan sumur yang dalam. Jauh banget. Ya, itulah kira-kira begitu. Walamma uliqat bi fina'i jaddi Abdul Muttalib matayal maniyah. Ketika mbahnya Abdul Muttalib wafat, apa yang terjadi kemudian? Kafalahu ammuhu Abu Thalib syaqiqu Abi Abdillah. Nabi Muhammad lalu ditinggal mbahnya, kakeknya Abdul Muttalib di usia 8 tahun ya, biasa kita dengar. Kemudian diserahkan oleh siapa? Pamannya, yaitu saudara ayahnya, syaqiqu abihi, namanya siapa? Abu Thalib. Berpindah-pindah Pak. Nabi Muhammad itu diasuh dari kecil itu pindah-pindah orang, macam-macam orang dan macam-macam karakter. Tapi semua yang mengasuh Nabi Muhammad itu tidak ada sama sekali yang bedik. Bahkan yang ada apa? Keberkahan yang didapat. Itu Nabi Muhammad. Dari yang namanya Halimatus Sa'diyah, kemudian diasuh sama Aminah sebentar, kemudian diasuh lagi sama mbahnya, kemudian sama siapa? Abu Thalib. Itu semuanya tidak ada yang namanya mengasuh dengan rasa kebencian. Semuanya dengan rasa kasih. Itu Nabi Muhammad. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu ditinggal oleh orang tuanya, itu Nabi Muhammad tidak sepi dari kasih sayangnya orang-orang terdekat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Abdullah. Jadi faqama bi kafalatihi bi azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah. Wa qaddamahu ala nafsi wal banina wa rabbah. Itu Abu Thalib. Kemudian diserahkan Abu Thalib
Itu Abu Thalib ngasih juga sama, bi'azmin qawiyin, dengan semangat, benar-benar antusias, wahimatin, wahamnya benar-benar menjaga Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Thalib, ya. Bahkan seringkali Abu Thalib itu selalu mendahulukan kepentingannya Nabi Muhammad daripada kepentingan dirinya maupun kepentingan anak-anaknya Abu Thalib sendiri. Muhammad. Itu Abu Thalib, Pak. Jadi Abu Thalib juga sama, begitu luar biasa jasanya terhadap Nabi Muhammad, selalu melindungi Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, ini menurut banyak cerita, ya, Abu Thalib wafat meninggal itu sampai belum masuk Islam. Makanya Abu Thalib itu di neraka. Ini cerita di kitab Al-Bajuri kalau salah. Nabi Abu Thalib itu masuk neraka, tapi siksanya paling ringan, Pak. Disiksa paling apa? Paling ringan. Siksaan Abu Thalib itu paling ringan apa? Yaitu telapak kaki itu nginjek api atau bara api, itu kepalanya mendidih. Itu siksa paling ringan. Kalau paling berat apa? Itu paling ringan. Itu Abu Thalib. Jadi kakinya nginjek, telapak kakinya itu nginjek bara api, itu kepalanya apa? Mendidih. Itu menurut sebagian itu yang paling rendah. Ya, kalau kita bayangkan siksaan paling pedih berarti seperti apa ya? Mudah-mudahan dengan adanya iman di dalam hati kita, mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ya Rabbal Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya satu, di hati kita jangan sampai lepas yang namanya lafaz la ilaha illallah. Kalau itu sudah lepas di saya yang neraka abadan. Tapi kalau di situ masih ada, di hati kita masih ada lafaz la ilaha illallah, insyaallah kunci surga sudah kepegang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak, kita hati-hati. Sampai wafat kita harus jaga kalimat itu, Pak. Kuncinya di situ. Ya. Itu ceritanya begitu. Walamma balagat 12 sanata raha Nabi sallallahu alaihi wasallam amuhu ilal bilad syamiyah wa rafahu ar-raibu bi ahbahi bima hazahu min wasfin nubuwwatihi wa hawa. Kemudian di saat Nabi Muhammad dalam asuhannya Abu Thalib, di usia 12 tahun Abu Thalib itu mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam. Syam itu mana waktu itu? Gang Semeru, gang apa? Namanya apa? Gang Syam. Beda ceritanya ya. Tipis ya. Mohon maaf ya Sam Hijau kan enggak. Syam itu waktu itu saya sudah pernah cerita itu ya. Ada berapa negara itu sekarang itu? Jadi Lebanon, Palestina yang sekarang ini dijajah itu dulu negara namanya Syam. Lebanon, Palestina, Syria, terus apa lagi itu? Apa ya? 4 itu. Lebanon, Syria, Palestina, satu lagi lupa saya. Nah, Jordania. Ya, itu dulu namanya apa? Syam. Ya, diajak pergi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah belajar berdagang, berbisnis itu diajak sampamanya itu lintas negara, Pak. Ya, lintas negara. Kalau cuma ekspor impor itu udah dari dulu.
Itu Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad itu di perjalanan itu rahib yang namanya rahib Buhaira. Rahib siapa Pak? Rahib Buhaira itu rahib asli murni yang masih memegang tauhid, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tercampur. Dia tidak menganggap Nabi Isa itu siapa? Tuhan. Anak dari Allah. Masih murni memegang kemurniannya dari kitab Injil. Itu rahib Buhaira atau pendeta Buhaira itu dari kejauhan itu sudah melihat dalam perjalanan Nabi Muhammad beserta rombongan itu sudah melihat kok ada yang aneh. Rahib Buhaira itu kan menguasai kitab Injil, ada tanda-tanda kenabian akhirus zaman. Tanda-tandanya ada begini. Makanya ketika Rahib Buhaira itu melihat kok ada keanehan, ada orang berjalan kok aneh. Anehnya bagaimana? Ya, anehnya itu di sini diceritakan waqala inni arahu sayyidil alamin wa rasulillahi wa nabiyya qad sajada lahu syajaru wal hajaru wa la yasjudan illa linabiyyin Allah. Keanehannya itu satu, pohon, batu itu semuanya pada tunduk, Pak. Dalam perjalanan juga keanehan lagi, mega mendung atau apa? Awan. Itu selalu mengayomi perjalanan siapa? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad dan rombongan itu berhenti di salah satu pohon, itu pohon ikut mengayomi apa? Apa itu bahasanya? Meneduhi, mengayomi. Itu dahan atau ranting itu bisa itu, Pak, bergerak benar-benar ini. Jadi sekiranya Nabi Muhammad itu nggak kena panas. Itu Nabi kita. Di usia berapa tadi? 12 tahun. Masih jauh dari kenabian. Ya, masih berapa tahun lagi itu? Berapa tahun lagi? 28 tahun kemudian kan baru diangkat jadi. Tapi tanda-tandanya itu dari 12 tahun. Di usia itu sudah nampak, Pak. Bahkan dari lahir itu sudah nampak bahwa saya kelak ini anak akan jadi Nabi akhirus. Jadi awan itu selalu mengikuti, Pak. Kalau kita di perjalanan apa? Sekarang panas-panasan nih, Bapak kalau pergi mana nih? Itu awan ikutin ya? Tukang es. Yang ada marah syahid, panas kan? Tukang es. Alhamdulillah. Sampai 38 derajat Celcius. Status suhunya wah. Gitu. Kan? Kira-kira begitu. Dari panas-panasan. Ya kalau diajar Pak. Kalau nggak pakai payung sendiri kita. Iya. Nabi Muhammad gak begitu. Alam merespon. Alam apa? Merespon. Nabi Muhammad ini orang sayang spesial. Itu ikutin. Pohon itu sudah pada tunduk berubah. Ya. Ini kata Rahib Buhaira, gak ada peristiwa kalau kayak gini kalau bukan seorang nabi. Jadi Rahib Buhaira itu sudah menjustifikasi kalau ini anak pasti jadi orang spesial. Gak ada ceritanya orang diginiin sama alam semesta ini kalau bukan Nabi. Itu Nabi Muhammad. Rahib Buhaira sampai mati-mati begitu. Makanya di saat itu ya Nabi Muhammad ya itu benar-benar diistimewakan sama Rahib Buhaira. Wa inna lanajidu na'tau fil kutubil qadimati samawiyah. Rahib Buhaira sudah tahu tanda-tanda di kitab Samawi, kitab Injil itu sudah dijelaskan di situ. Tanda-tanda Nabi akhir zaman begini. Sudah tahu, akhlaknya begini. Alamnya akan begini. Tahu, semuanya tahu. Begitu tahu akan sifat-sifatnya Nabi tadi itu sampai Rahib Buhaira tanya sama pamannya tadi temuin. Jadi diajak ini dulu. Rombongan itu diajak makan-makan dulu di tempat ibadahnya Rahib Buhaira itu. Begitu diajak selesai udah Abu Thalib bilang Rahib Buhaira tadi bilang sama Abu Thalib, Pak, saya mau nanya nih, serius ini. Nanya apa? Mohon maaf ya, ini tadi rombongan saya lihat dari kejauhan itu aneh. Aneh kenapa? Ini banyak awan yang mengikuti rombongan bapak ini, terutama sama anak ini.
pohon, batu semuanya pada tunduk. Ketika anak ini berteduh di bawah pohon, pasti dahannya mengikuti, tidak bakal kepanasan. Ini anak spesial, Pak. Sepertinya ini anak nanti akan kelak menjadi Nabi akhirus zaman. Saya tanya, Pak, saya belum ketemu jawabannya satu lagi. Apa? Ini anak Bapak. Ditanya gitu, Abu Thalib. Iya, anak saya. Benar anak Bapak? Iya. Abu Thalib jawab begitu. Padahal sebenarnya siapa? Ponakan. Tapi Abu Thalib jawabnya apa? Anak saya. Dianggap sebagai anak saya karena dianggap seperti anak saya. Saking cintanya sama Nabi Muhammad. Rai Buhaira jangan. Sebentar. Ini tanda-tandanya sudah semuanya ada. Tapi satu lagi yang janggal ini. Kalau bapak ini ngaku ini anaknya bapak, ini nggak jadi, gagal. Karena di kitab Samawi, kitab Rai Buhaira itu anak yang nanti akan jadi Nabi akhir zaman itu terlahir dari anak yatim, tidak punya bapak. Kalau ini jadi anak bapak, berarti nggak yatim, berarti gagal kenabian. Menurut prediksi siapa? Rai Buhaira. Begitu ditanya begitu terus, benar nih Pak? Oh, jangan jujur. Digituin kan sama Rai Buhaira. Enggak, ini sebenarnya bukan anak saya. Ini adalah keponakan saya. Nah, sudah jelas. Pak, mohon maaf. Ini anak spesial. Ini anak jelas akan menjadi Sayyidul Alamin, Nabi akhirus zaman. Bapak gak usah diterusin. Ulang. Ini tandanya aja dua baina katifaihi khotaman nabuwah qad ammuhu an-nur wa alahu wa amaru ammu biratihi ila maka tatahawufan alaihi min ahli din al-yahudiyah. Ini Nabi Muhammad dari kecil itu di antara ini apa namanya itu? Belikat, kedua belikat ini itu sudah ada nur Muhammad apa? Cap Nabi Muhammad, cap kenabian tanda akhirus Nabi akhirus zaman. Jadi bercahaya, Pak. Dari kecil sudah nampak. Ya, kalau bapak apa? Hitam. Yang apa? Black slip. Hah? Palu. Sudah black nambah, tapi masih yang penting slipnya aja. Kalau black kayu lalat coba. Ya, tembong itu dia. Ya, tembong tanda lahirnya itu. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan khatam nabiin, tandanya cap. Kalau bapak apa? Tembong hitam juga gitu. Tompel ya. Ya. Nabi Muhammad digituin. Ini anak bener, Pak. Jadi silakan bawa pulang. Balik gak usah terusin, Pak. Udah, ini kasihan. Nanti kalau sampai ini anak ketahuan orang Yahudi, ini anak akan berbahaya riwayatnya. Ya, akan apa? Makanya faroja bi walam jawis minasyamil qaddasi busra. Itu Nabi Muhammad atau Abu Thalib dan rombongan itu akhirnya tidak meneruskan, Pak. Balik lagi ke Mekah. Kenapa? Karena tadi dipesenin sama Rahib Buhairah jangan diterusin. Kalau sampai ketahuan orang Yahudi, maka Nabi Muhammad akan celaka. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap bahwa Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Makanya kalau sampai akhir zaman kok dari golongan orang Mekah, nggak mau. Orang Yahudi harus dari golongan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sudah kayak gitu, Pak, dari dulu. Nabi akhir zaman harus dari siapa? Golongan orang Yahudi. Makanya Rahib Buhairah yang benar-benar baik pesan sama Abu Thalib tadi, jangan terusin, Pak. Kalau ini anak, ini udah spesial, udah pasti. Ya, maka jangan diterusin. Silakan balik lagi. Kalau sampai ketahuan orang Yahudi akan celaka. Karena orang Yahudi itu tahu, nggak suka kalau yang Nabi akhir zaman itu orang dari golongan Mekah, bukan dari golongan yang orang Yahudi sendiri. Gitu, Pak. Jadi kalau orang udah iri hati, Pak, orang nggak suka, mau gimana pun tetap nggak suka. Tambah. Wa'inur ridho an kulli aibin kalilatun walakinna ainas suhti tubdil masawiyah. Kata Imam Syafi'i, Pak, kalau kita ya
seneng sama orang, pasti yang nampak apa? Kebaikannya semuanya. Ya, mau dibilang hitam ya juga tetap cantik. Bener gak? Orang kalau udah suka Pak, seneng Pak, mau dibilang itu hitam tetap di mata dia gimana? Yang paling cantik. Bener gak Pak Gun? Iya, hitam gitu, keriting, cantik pokoknya kamu tuh. Senang Pak. Sama kayak pilihan ini, mohon maaf. Ya, pilihan apa yang tadi politik. Tapi kalau dilihat dengan kacamata kebencian, mau sebaik apapun, pasti apa? Jelek di mata dia. Jadi makanya kalau kita menilai seseorang, tidak boleh dengan rasa benci maupun dengan rasa senang berlebih. Harus benar-benar netral, ngomong yang benarnya Mbak. Kalau apalagi politik. Kalau sudah seneng sama pilihan ini, yang lainnya pasti apa? Jelek. Ini sampai makanya ada istilah cebong apa? Kampret. Jadi makanya cebongnya itu seneng sama golongan cebong, gak suka sama golongan kampret. Yang kampret seneng sama golongan kampretnya, gak seneng sama golongan. Kenapa? Karena mereka saling melihat dengan kacamata kebencian. Paham gak? Jadi kalau kita menilai seseorang, tidak boleh dengan kacamata begitu. Pasti salah. Yang benar gimana? Dengan kacamata ini benar-benar netral. Kalau memang benar ya dikata benar, kalau dikata salah ya ngomong salah. Itulah yang penting. Ya, jadi begitu kira-kira Pak. Jadi Nabi Muhammad akhirnya bersama rombongan Abu Thalib itu nggak jadi meneruskan perjalanan ke Syam, balik lagi ke Mekah untuk menyelamatkan Nabi Muhammad kecil, takutnya diapa-apain oleh orang Yahudi. Amin ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana jami'in masyayina wa mu'alimina wa ta'lamatana wa talibatina min yawmina nadalina yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatun tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadaina yaumil akhirah. Alhamdulillah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan karena sudah jam 21.46, sudah melewati 16 menit. Mohon maaf, ini karena bukan salah saya ya Pak. Perlu karena memang udah keenakan megang mic. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah pada malam hari ini yang dibawakan oleh Al-Ustadz Gus Muhid tentang perjalanan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya semakin taat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah Maulid Arba'in yang ke-35 ini di Gang Anggur, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta tim Hadroh yang alhamdulillah pada malam hari ini
tetap kompak untuk bisa melaksanakan Maulid Arba'in pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada warga Gang Anggur yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi tuan rumah Maulid Arba'in pada malam hari ini. Moga-moga apa yang telah dikeluarkan dari seluruh warga Gang Manggis ini nantinya mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya tentunya bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebagai pembicara tentunya banyak salah kata baik yang saya sengaja ataupun tidak. Sekali lagi mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diingatkan kembali bahwasanya besok pada malam Minggu Maulid Arba'in yang 36 bertepat di Gang Manggis. Tuan rumahnya yang pegang mic. Ya. Ulang tahun ya. Ulang tahun kedua Maulid Arba'in. Bocoran ini. Jadi ada hal yang spesial besok. Tunggu kita besok. Sampai ketemu. Wajib diliput dari awal. Juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik Hadro ya. Butuh jawab paket nggak? Jawab paket nggak? Buat jawab paket. Bisa menemani bapak-bapak dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, terima kasih. Session selanjutnya ya yang session kedua. Jangan keburu pulang dulu. Ya. Rugi kalau apa tadi? Agun, halo, Asam. مبروك ألف مبروك عليك Terima kasih.